105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya keluarga Sip. Senang sekali sahabat siar Anda Tia Zara kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program Dialog Sosial Budaya Keluarga Sip di edisi kali ini Rabu 11 Oktober 2023. Kita akan membahas terkait dengan demokrasi di ranah Minangkabau. Menarik sekali nih topik di hari ini, apalagi 2024 ini Keluarga Sip akan disambut dengan masa pemilu di mana ya sedikit 11-12 akan bahas ini juga gitu ya. Dan narasumber kita Keluarga Sip hari ini adalah Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Datuk Said Marajonan Putih ya. Selaku tokoh adat dan budaya Sumatera Barat. Alhamdulillah beliau sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu Keluarga Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Buya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke, baik Buya, demokrasi di ranah Minangkabau. Buya, ini pembahasan yang semestinya harus kita dengarkan kembali gitu ya kepada kaula muda khususnya para milenial, gimana sih demokrasi di Minangkabau dulunya gitu ya. Dan kita juga tahu nih Keluarga Sip, untuk Anda yang ingin bertanya silahkan nanti bisa DM saja Instagram kita di Sip FM. Dan juga terima kasih Keluarga Sip untuk Anda yang masih setia mendengarkan di live streaming kita www.sipfm.com. Keluarga Sip, masyarakat Minangkabau yang dulu sebagai penjunjung sistem yang egaliter dan demokrasi, masihkah kelihatan sekarang ini gitu ya? Ini mungkin pertanyaan yang paling dasar sekali dipertanyakan. Ibaratnya bule aya dek pembuluh, bule kato jemu fakei gitu ya. Ini sering sekali istilah seperti ini kita dengarkan. Namun Keluarga Sip, sebelum beralih kepada bagaimana demokrasi di ranah Minangkabau, kita harus tahu dulu nih seperti apa sih sistem pemerintahan di Minangkabau dahulunya gitu. Kita langsung ke Buya Mul ini, silakan Buya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pendengar dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali diskusi kita tentang adat dan budaya di ranah Minang, baik yang kontemporer hari ini ataupun di awal-awal pemerintahan adat dan budaya di Minangkabau masa lalu. Nah, kalau kita berbicara tentang demokrasi di Minangkabau, tentu kita perlu merujuk ke asal muasal atau permulaan sistem pemerintahan di Minangkabau, atau lebih prinsip dari itu pola atau sistem adat di Minangkabau. Nah, kalau kita lihat ke Tambo. Tambo ini di literaturnya orang Minangkabau itu namanya dalam tanda petik kitab sucinya orang Minangkabau gitu ya. Yeah. Dia tidak bisa dikatakan benar secara mutlak atau 100% ya. Tapi referensi utama dalam mengkaji adat dan budaya Minangkabau ini mau tidak mau pasti akan merujuk ke Tambo. Iya, benar sekali. Di Tambo itu dijelaskan di Minang ini ada dua pendekatan ya, pendekatan adat Koto Piliang dengan adat Bodi Caniago. Iya. Nah, dua-duanya dipakai di daerah tertentu, misalnya pendekatan adatnya adat Koto Piliang, di Loha dan Busu misalnya adat Bodi Caniago gitu. Nah, ada juga di beberapa wilayah atau negari hari ini gabungan dari itu, sehingga muncul istilahnya si kalek-kalek hutan. Iya. Dibilang ada Koto Piliang Indah, Bodi Caniago Indah. Jadi gabungan. Iya, iya. Itu lazim saja. Kenapa? Karena kan adat
seperti kita bahas pada pertemuan sebelumnya, suatu yang menjadi kebiasaan masyarakat di sebuah wilayah gitu. Nah, dulu mungkin di awal-awal satu nagari wilayah dia pendekatannya murni adat Koto Piliang. Satu wilayah murni adat Bedi Caniago. Tapi ketika sudah terjadi asimilasi budaya di daerah baru mungkin udah gabungan gitu. Nah, bahkan hari ini karena sudah ada istilah pemerintahan, ada perkotaan. Nah, di kota walaupun mereka masyarakatnya masih melestarikan adat dan budaya Minangkabau, tapi sudah, mohon maaf dalam tanda petik terjadi bias, terjadi pergeseran ya, sehingga sudah sulit ini adat Bedi Caniago kah atau Koto Piliang gitu, atau gabungan, atau ada lagi pengaruh dari adat budaya lain yang masuk ke Minangkabau atau Sumatera Barat gitu. Nah, adat Koto Piliang itu tokohnya sering disebut Datuk Ketemanggungan. Nah, Bedi Caniago itu tokohnya adalah Datuk Perpatian dan Sebatang gitu. Nah, pendekatannya sebenarnya sekali lagi kita tidak membicarakan benar salah ya, tapi ini yang ada di sosial masyarakat yang hari ini pun kita juga temukan itu satu hal yang wajar. Nah, adat Koto Piliang atau yang simbol tokohnya Datuk Ketemanggungan itu bahasa adatnya titik dari ateh gitu. Artinya top down. Hari ini istilahnya top down kan? Nah, dalam literasinya misalnya dikatakan kemanakan barajo ke mama, mama barajo ke pengulu, pengulu barajo pada kebenaran. Kebenaran itu berdiri sendiri gitu. Nah, dulu sebelum ada istilah kebenaran itu berdiri sendiri, disebut rajo pengulu ke kebenaran. Kebenaran itu menurut Alwi Jepatu gitu. Gitu kan? Intinya adalah top down dari pengulu, dari rajo ke pengulu, pengulu ke mama, top down. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh tokoh di Minangkabau, kalau pendekatan adat Koto Piliang atau yang simbolnya itu ada Datuk Ketemanggungan, dia sifatnya instruksi aja. Sistem kerajaan lah lebih kurang hari ini ya. Tapi kalau seandainya dia adat Bedi Caniago, nah lain lagi. Datuk Perpatian dan Sebatang itu pendekatannya adalah membasuh dari bawah. Kebalikannya bottom begitu. Up. Baik. Dari bawah. Sehingga dikatakan juga dalam dalam pepatahnya, kita ini berpedoman kepada musyawarah dan mufakat. Kesepakatan hasil musyawarah mufakat. Nah, maka muncullah ungkapan boleh aye dek pembuluh, boleh kato dek mufakat. Artinya apa? Pengulu atau raja atau datua atau yang ditokohkan di sebuah komunitas, misalnya di kaum atau sukunya, hanya ditinggikan serantiang, didulukan selangkah. Jadi sangat dekat hubungan tokoh atau pengulu atau pimpinan ini dengan masyarakat atau rakyatnya. Nah, ini dua pendekatan. Sekali lagi, ini bukan salah benar, tapi ini menyesuaikan dengan kondisi sosial. Nah, kalau gabungan dari ketiga-tiga ini, itulah barangkali yang hari ini kita sebut sistem demokrasi. Ada kalanya memang harus instruksi tegas dari atas ke bawah, dari rajo atau dari pengulu atau dari datuanya. Kemanakannya nggak boleh membantah kan? Kalau sudah datuanya namanya ngecek, pengulunya nggak boleh dilawan, nggak boleh dibantah gitu. Tapi kalau seandainya di komunitas itu sudah terbiasa, lazim dimusyawarahkan segala sesuatunya, maka pengulu atau datunya ini adalah sebagai pimpinan dalam mengarahkan. Yang akan dicari adalah kato mufakat. Kalau lah sepakat sakato kaum, nah nanti baru akan dijalankan bersama-sama. Nah, sehingga muncul juga istilahnya
Kalau dalam urusan konsekuensi apa yang disepakati, diungkapkan penghulu atau datuk di pintu utang. Yang bayinya siapa? Yang bayarnya keponakannya gitu. Iya. Nah, kenapa? Karena sudah hasil musyawarah kan. Iya. Datuk atau penghulunya mangguk menggelengkan, mengiya atau menidakkan, tapi nanti yang akan bekerja adalah keponakan-keponakannya. Baik, Gitu kira-kira sistem pemerintahan yang ada Di Minangkabau. di Minangkabau Baik. sejak dulu sampai hari ini dan terus berkembang. Oke, baik. Nah, Bu Yamul, kita lihat ini bagaimana sistem pemerintahan dilihat dari dua datuk yang memang sudah fenomenal gitu ya. Jarang di antara kita yang tidak tahu. Nah, begini Bu ya, ini kapan gitu ya? Maksudnya itu kapan digunakan demokrasi ini? Apakah ketika ada permasalahan gitu ya? Atau mungkin ada sesuatu hal yang memang menjadi demokrasi ini harus ada, kata Mufak ini harus ada gitu. Kapan demokrasi ini dilakukan di Ranah Minang begitu Bu ya? Dia sangat kondisional ya, menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kalau dulu misalnya ketika kita mendengar ada di buku-buku sejarah disebut ada kerajaan Pagaruyuang gitu ya. Baik. Nah, kerajaan Pagaruyuang itu berarti kan sistem yang dianut sistem kerajaan. Baik. Pusatnya ke Batu Sangkar gitu. Iya, iya. Tapi itu dalam pemahaman tokoh-tokoh kita di Minangkabau itu urusan adat, maka disebutlah itu rajo alam gitu. Tapi baik. dalam urusan adat bukan rajo alam itu yang jadi penentu, tapi rajo adat, yaitu para datuk, para penghulu. Iya. Yang setiap kaum atau suku punya datuknya sendiri. Baik, baik. Dan dia dalam bahasa adat juga dikatakan kalau para datuk atau penghulu itu duduk sama rendah, tagak sama tinggi dengan datuk-datuk yang lain. Tapi kalau memang urusannya nanti berkaitan dengan pemerintahan, baru barajo ke Pagaruyuang. Iya. Nah, maka ketika kita mendalami kapan nih sistem demokrasi atau pemerintahan yang dipakai, memang dia hampir sama saja. Kalau misalnya kita mendalami adat, murni adat dan budaya, nah ada yang memang menurut datuk atau penghulunya perlu dimusyawarahkan, maka dia himbau kaumnya, keponakannya bermusyawarah, barape, baronggok di rumah gadang. Ada yang menurut analisa atau kajian datuk atau penghulunya ini tidak perlu dimusyawarahkan, ya udah main perintah aja. Tapi egaliternya masyarakat di Minangkabau itu yang tadi, kalaulah datuk atau penghulunya nama ngece, ini tidak melawan, tidak membantah lah. Iya. Kenapa? Karena selama ini datuk atau penghulu itu memang memberikan keteladanan bagi keponakannya, maka keponakannya hormat santun. Iya. Nah, ini barangkali yang jadi evaluasi kita hari ini. Ketika demokrasi yang dipahami oleh anak keponakan masyarakat di Sumatera Barat ini demokrasi dalam tanda petik, tidak ada perbedaan suara, hak pilih antara orang biasa dengan pejabat, orang yang kuliah dengan yang tidak sekolah, maka suara mama sama juga dengan suara keponakannya. Ini yang kebablasan. Tidak sedikit kejadian di negari-negari di Sumatera Barat ini, ketika pemilihan wali negari, ada mamanya ikut jadi calon, adalah keponakan yang satu. Nah, masing-masing membuat tim sukses. Ternyata kalah mamanya, menang keponakannya kan. Sehingga akhirnya kadang-kadang mamanya ini, ya ini manusiawi menurut saya ya, karena sistem demokrasinya tidak membedakan posisi jabatan atau status sosial, semuanya sama, punya hak suara, satu orang satu suara gitu. Iya, benar sekali. Nah, terjadi gesekan-gesekan antara mama dengan keponakan. Iya, baik. Ada juga faktor sebelumnya, mungkin para datuk atau penghulu kita di Ranah Minang ini kurang mendapat tempat atau kurang dihormati oleh keponakan-keponakannya, karena yang tadi faktor personal. Mama atau penghulu itu, mohon maaf, mungkin tidak mampu memberikan keteladanan, sehingga akhirnya kurang dihormati, kurang dihargai. Baik. Nah, atau selagi mama ini karena dia memang tidak ada pekerjaan tetap,
banyak Ratu Pusako Tinggi yang digadaikan. Bahkan ada yang terjual. Oke, baik. Akhirnya keponakannya kok kadang-kadang ini celi mamaknya kok telonsong, akhirnya beradu antara mamak dengan keponakan. Baik. Jadi banyak faktor sehingga akhirnya demokrasi hari ini mungkin kita lihat secara umum di Ranah Minang ini ada positifnya, tapi banyak juga negatifnya. Iya, benar. Urusan atau hubungan sosial antara penghulu dengan keponakan itu banyak yang bias. Dan akhirnya apa? Nilai-nilai adat, penghormatan kepada tokoh, kepada penghulu itu tereliminasi, Iya. tergerus sedikit demi sedikit tergerus. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita bersama. Ya, baik. Tapi Bu ya, ini sah-sah saja sebenarnya Bu ya, bahwa ketika contoh tadi melirik ke pembahasan sebelumnya, oke-oke saja jikalau mama ikut gitu ya dalam sebuah pemilihan wali negari, kemenakannya ikut juga, itu tidak ada istilah mendahului mama gitu ya Bu ya. Boleh sah-sah saja karena hak pribadi tadi. Atau dalam sebuah adat kalau mama ikut, kemenakan nggak boleh ikut gitu misalnya, itu bagaimana Bu ya? Ya, makanya kita harus dudukkan, kita menganut sistem demokrasi demokrasi bebas ya, atau demokrasi ala timur keindonesiaan atau demokrasi kita di Minangkabau gitu. Baik. Kalau demokrasinya demokrasi liberal bebas, iya sama. Orang sekolah, enggak sekolah, mohon maaf, tukang becak dengan profesor sama hak suaranya. Baik. Itu demokrasi bebas, nggak ada perbedaan posisi atau jabatan gitu. Baik. Nah, kalau demokrasi ala Indonesia, kita orang timur, pasti ada juga sedikit penghormatan, penghargaan atau rasa sungkan gitu ya. Itu budaya timur. Kalau di Minangkabau juga begitu, dalam petitinya dikatakan begini, raso di bawah naik, pareso di bawah turun. Iya. Nah, apa maksudnya? Mama awak maju satu, misalnya besok ini 14 Februari mencaleg gitu ya. Iya, baik. Dari partai A. Awak sebagai keponakan Kano Santi yang hebat, satu lo mencaleg dari partai lain. Iya. Pasti ujungnya apa? Pasti ujungnya berebut suara kan? Iya, benar tapi sekali. kalau ada raso jo pariso, rancaklah di pasamuan mama awak, penghulu awak, sehingga kalau lagi berhasilnya mendapatkan suara, dapat kursi, yang akan dapat manfaat juga kemenakan-kemenakannya gitu. Benar sekali, benar. Kenapa kita terpesona, terperdaya ya dengan bujuk rayu partai-partai, ujung-ujungnya kita beradu antara mama dengan kemenakan, memperebutkan suara yang sedikit. Hasilnya apa? Sama-sama tidak dapat ya. Iya, benar sekali. Karena semangat 45 ingin cari kursi, cari suara, tapi berabu mama aja kemenakan. Akhirnya ujungnya sama-sama tidak dapat. Iya, benar, dan banyak mudarat juga ya Bu ya. Belum lagi silaturahim pecah gitu ya. Kalau sama-sama tidak dapat suara, tidak dapat kursi, mama dengan kemenakan sesama kaum sudah bersisi paham karena ada gesekan-gesekan perebutan suara kan. Jadi kita perlu mendudukkan demokrasi yang seperti apa gitu ya Bu ya? Apa yang cocok, yang sesuai dengan kultur kita di Minangkabau. Oke, baik, itu dia keluarga sih pembahasan terkait dengan seperti apa sistem pemerintahan di Minangkabau dan seperti apakah sistem demokrasi yang dianut di dalam Minangkabau itu menyesuaikan ya. Dari keluarga SIP nanti kita akan lanjut kembali terkait dengan pembahasan demokrasi di ranah Minangkabau. Untuk Anda yang bertanya silakan, seperti yang saya sampaikan, DM di Instagram kita juga bisa keluarga SIP nanti, dan juga WhatsApp bisa di 082285357680. Keluarga SIP kita akan kembali lagi setelah informasi yang satu ini. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali dalam program Dialog Sosial Budaya, masih dengan pembahasan keluarga demokrasi di ranah Minangkabau.
bersama dengan Buya Haji Mulyadi Muslim LCMA Datuk Said Marajunan Putih ya, selaku tokoh adat dan budaya Sumatera Barat, keluarga Sip. Untuk yang ingin bertanya silakan bisa DM di Instagram kita @sipfm ataupun mungkin bisa di WhatsApp 0822853576 ya. Nah, Bu ya, kita masih membahas terkait dengan informasi tadi Bu ya, bahwasanya tadi sudah membahas terkait dengan musyawarah sehingga mendapat kata mufakat gitu ya, dimana sebuah kaum ini mereka saling bermusyawarah, dimana ini biasanya dipimpin oleh seorang mama gitu, mama atau datua yang mungkin kita kenal dengan seorang penghulu gitu Bu ya. Nah, terkait dengan penghulu ini sendiri, bahwasanya kita lihat idealnya gitu Bu ya, seorang penghulu atau pemimpin itu harus seperti apa? Mungkin kita bahas kepada tipe kepemimpinan seorang penghulu kalau di Minangkabau kita sebut ini Bu ya. Ya, di di Pendeta Petitih atau di Tambo kalau kita baca, ataupun di ungkapan para nini mama atau penghulu kita hari ini itu disebutkan yang namanya penghulu atau datuk itu ba'alam leba. Artinya pikirannya lapang gitu. Dia arif dan bijaksana. Beda dengan dubalang. Kalau dubalang kok capek kaki ringan tangan. Artinya apa? Memang sesuai dengan tupoksi atau jabatannya masing-masing. Gitu. Baik. Nah, sehingga kalau ada masalah memang penghulu atau datuk ini akan memainkan perannya. Atau ada sesuatu yang baru yang akan dilakukan. Tergantung yang tadi pakai pendekatan mana, pendekatan adat Koto Piliang atau Bodi Candianggo. Nah, dan dalam proses musyawarah itu sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Kalau urusannya adalah urusan keluarga inti, nah suami, istri, anak, itu ayahnya yang berfungsi untuk menyelesaikan dulu. Nah, sehingga kalau ada masalah misalnya apakah kusik-kusik bulu ayam, artinya hal-hal dinamika di rumah tangga gitu. Nah, belum saatnya mamaknya turun, mamak kepala warisnya turun tangan, ya sudah diselesaikan dulu oleh suami istri atau anaknya gitu. Tapi kalau seandainya ada yang agak serius, perlu turun mamak kepala waris, maka mamak kepala warisnya dulu. Nah, tapi kalau sudah berkaitan dengan karib kerabat atau yang sepupu atau seibu gitu, atau dengan keponakan yang lebih banyak, baru disitulah peran datuk atau penghulunya yang turun. Nanti musyawarahnya di mana? Musyawarahnya biasanya di rumah gadang. Di rumah gadang. Tapi kalau seandainya urusan sosial di satu kaum, komunitas, misalnya di beberapa tempat akan datang bulan Ramadan, hari bayak, bulan bayak, kita perlu mendoa atau membersihkan pandang pekuburan. Di mana musyawarahnya? Mungkin di surau, di surau kaum gitu. Yang hari ini pun juga kita dapat informasi sudah banyak juga surau-surau kaum ini tidak ada lagi gitu. Sehingga seperti cerita Nafis dalam novelnya itu robohnya surau kami gitu. Robohnya surau kami itu maknanya dua. Ada masjid atau surau yang memang tidak berfungsi padahal bangunan fisiknya bagus. Ada juga yang kedua, banyak surau-surau kaum suku memang tidak ada lagi. Kenapa? Karena mungkin sudah roboh, memang tidak dibangun gitu. Sehingga akhirnya tempat musyawarah mungkin pindah ke rumah yang agak lapang, yang sebenarnya itu mungkin rumah gadang atau mungkin salah satu rumah dari anggota kaum gitu. Nah, itu. Nah, nanti juga ada musyawarah yang urusannya urusan nagari, urusan masyarakat secara umum, lintas suku, lintas kaum. Nah, misalnya apa? Akan diadakan baralek nagari, tagak penghulu kan. Itu kan alek-alek nagari itu. Nah, tagak penghulu. Atau keramaian karena momentum tertentu. Pemuda remaja akan membuat kegiatan. Nah, tentu musyawarahnya tidak bisa lagi di rumah gadang satu kaum atau suku. Dulu dibawa namanya ke tempat musyawarah yang lebih lapang, Medan dan Bapaneh. Nah, di situ tempat musyawarah. Nah, di beberapa negara kita temukan
eh, apa namanya ya, kursi atau singgasana para peserta rape itu nampak sesuai dengan status dan model pemerintahan gitu. Kalau misalnya yang tadi adat Bodi Caniago atau Datuk Perpatian Sebatang, maka sistem kelarasan seperti itu duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Nah, maka para penghulu itu kursinya atau batu yang dijadikan tempat duduk itu sama tinggi gitu. Walaupun mungkin di bagian depannya ada untuk rajo adat, berarti datuk kampek suku atau datuk pucuknya. Nanti ada lagi satu lagi tempat untuk rajo ibadat. Nah, ini berarti orang yang dituakan dalam urusan ibadah syara. Iya. Nanti ada lagi satu lagi rajo alam. Nah, rajo alam ini yang berkaitan dengan sistem pemerintahan yang dulu katanya tersambung ke Pagaruyuang gitu. Iya. Nah, tapi posisi mereka itu tidak terlalu tinggi dibandingkan datuk-datuk yang lain gitu. Nah, itu kan nampak simbolnya demokrasinya duduk sama rendah, tagak sama tinggi. Iya. Nah, lalu dimunculkan juga lah dalam perjalanan misalnya ada rajo ibadat, ada rajo adat, ada rajo alam. Nah, dikatakan ini tungku tigo sejarangan atau tali tigo sepilin. Walaupun hari ini juga dibuat tafsir lain. Tafsir lain dari tungku tigo sejarangan atau tali tigo sepilin itu ada tokoh atau orang yang mewakili unsur adat, ada tokoh orang yang mewakili unsur pemerintahan. Iya. Satu lagi tokoh atau orang yang mewakili para intelektual, cerdik pandai gitu. Iya. Nah, jadi ini narasi yang dipakai yang mungkin menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Kenapa? Karena hari ini sangat jarang kita temukan di negari-negari rajo ibadat yang masih berfungsi. Nah, Iya. kecuali mungkin dalam upacara adat barangkali, misalnya ada tagak penghulu atau alik nagari untuk urusan membaca doanya atau membacakan ikrarnya baru diminta siapa rajo ibadatnya gitu. Padahal seharusnya ketiga-tiga ini harus difungsikan gitu. Iya. Kenapa? Karena mungkin faktor pengaruh sistem pemerintahan yang ada di kita ini, urusan agama ini sudah diambil sebagian perannya, tanggung jawabnya oleh pemerintah, sehingga rajo ibadat ini hilang, digantikan mungkin oleh majelis ulama. Baik. Baik majelis ulama tingkat nagari atau yang disebut dengan muna atau mungkin tingkat kecamatan ini. Iya. Nah, rajo alam atau urusan pemerintahan itu sudah formal, namanya wali negari atau kepala desa atau lurah. Kalau di kota udah hilang itu. Iya. Nah, lurahnya aja bisa diganti sekali 3 bulan atau sekali 6 bulan kan? Iya, benar. Nah, tergantung seleranya wali kota. Nah, maka apa lagi yang tersisa? Mungkin rajo adat, datuk pucuk atau datuk kampek suku gitu. Nah, sehingga peran atau fungsi tungku tigo sejarangan atau tali tigo sepilinnya menjadi bias. Oke. Bagaimana baik. tafsirnya atau bagaimana fungsinya hari ini? Oh, kita katakan misalnya unsur cerdik pandai, intelektual, dia tidak punya sistem sistem hierarkis ke bawah. Nah, kalau yang ada di adat kita itu atau di budaya kita di negari-negari itu apa? Urusan adat, urusan ibadat, urusan pemerintahan. Iya. Nah, bahwa ada di setiap kaum ada namanya Malin, ada namanya Monty, itu hanya levelnya untuk kaum atau sukunya saja gitu. Tapi untuk level negari itu tidak ada cantolnya ke atas gitu. Iya. Tidak kayak tadi. Kamanakan barajo ke mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo pada kebenaran. Ada hierarkinya kan? Iya. Iya. Ada hierarkinya. Tapi yang untuk cendekiawan atau intelektual, misalnya Pak Montinya kemana? Monti itu langsung ke penghulu. Jadi dia sampai penghulu udah selesai gitu. Iya. Iya. Nah, makanya ketika kita bicara tentang tungku tigo sejarangan atau tali tigo sepilin,
terjadi distorsi penafsiran gitu. Nah, tapi kalau dulu di Rape di Medanan Bapaneh itu di Tambo kita baca ataupun dari cerita pengurung kita sebelumnya itu yaitu ya gantiang putuh biang cabia itu di Medanan Bapaneh ketika sudah ada musyawarah para pengulu mewakili suku atau kaumnya. Nah, di depannya itu ada 3 unsur. Iya. Rajo ibadat, rajo alam, rajo adat. Nah, itulah rajo Tigo Selo. Nah, kalau ini sudah bermusyawarah, maka apa yang dihasilkan dari musyawarah itu adalah gantiang putuh biang cabia. Artinya keputusannya mengikat. Baik. Kenapa? Karena sudah mengkop keputusan kebijakan yang berkaitan dengan kemaslahatan negari. Iya. Baik. Berarti di sini Buya tadi sudah sempat bilang juga ya bahwasanya kalau dulu mah jelas gitu ya ada bagian-bagiannya rajo adat, gitu, rajo ibadat dan rajo alam ini sudah punya fungsi mereka masing-masing, bahkan ketika keputusan mereka sudah ditetapkan itu sistemnya mengikat seperti yang Buya sampaikan. Namun kita bicara fakta di hari ini Buya, bahwasanya ternyata kita kehilangan sosok, mungkin kalau istilahnya di Tigo Tali Sepilin itu disampaikan bahwasanya bagian alam, bagian adat maksud kita itu adalah Cadia Pandai gitu ya, mungkin kita dengar istilahnya. Namun kondisi sekarang seperti yang Buya sampaikan bahwa ada terjadi kebiasaan gitu ya, kebiasaan dalam artian kehilangan siapa yang akan menjadi sosok Cadia Pandai ini dalam suatu suku ataupun dalam sebuah adat gitu Buya. Dan mengisi kekosongan ini Buya, itu biasanya apa yang terjadi di lingkungan saat ini Buya? Ya, kita perlu mendorong nagari-nagari itu memainkan peran maksimal, memberdayakan simpul-simpul yang ada. Nah, kalau seandainya kita serius ingin mengukuhkan atau menguatkan adat dan budaya kita ini. Baik. Kalau kita hanya mengikuti irama, mohon maaf dengan tanda petik, sistem pemerintahan modernnya yang dirancang oleh pemerintah kita Indonesia, itu pada akhirnya nilai-nilai adat ini akan tergerus. Nah, misalnya hari ini bagaimana kita menghadirkan rajo ibadat? Tentu berpikirnya jangka panjang. Rajo ibadat itu bukan sekedar simbol dia pakai baju gamis, dia pakai kopi haji, tidak, tapi orang yang mengerti masalah agama. Tentu ya disiapkan dari anggota kaum yang secara adat memang dari kaum dia yang berhak, ya kalau perlu dikuliahkan ke Timur Tengah, kalau perlu disiapkan beasiswa gitu, sehingga dia nanti ketika menjabat sebagai rajo ibadat memang tempat orang anak kemenakan meminta fatwa. Nah, maka ini kan kerja serius. Nah, kalau tidak ada kerja serius ini, nanti hanya tinggal cerita. Oh, di adat Minangkabau ini ada rajo ibadat ya dulu. Nah, sekarang udah hilang gitu. Nanti mungkin habis gitu. Nah, jadi harus ada kerja kita secara serius gitu. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan rajo alam, ya sudah diambil alih oleh pemerintah. Ya, bagi kita tidak ada masalah, ini bagian dari bukti kita orang Minangkabau atau masyarakat Sumatera Barat tunduk dan patuh kepada NKRI. Nah, tapi kita perlu mendorong agar pemerintah pusat memberikan hak kepada nagari-nagari untuk mengokohkan fungsi lembaga adat yang namanya apakah kerapatan adat, kan gitu ya. Nah, yang itu ada di setiap nagari. Nah, tentu kita perlu mendorong pemerintah, misalnya dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, bagaimana membuat regulasi agar kerapatan adat nagari itu memang punya peran, punya fungsi, tidak lumpuh seperti hari ini. Banyak para pengulu mengatakan hari ini mereka ada lembaga yang namanya KAN, tapi kata mereka awak kok di organisasi yang menemukan kok Samojo Sibisu Barasian katanya. Dia punya kewenangan, power,
tapi itu hanya nostalgia. Oke. Nostalgia masa lalu. Kenapa? Karena di situ para penghulu nenek mama berkumpul, tapi mereka tumpul, tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Baik. Coba bayangkan mereka mau buat kegiatan, harus mengajukan permohonan ke wali negari. Yang wali negari itu adalah salah satu keponakannya. Coba bayangkan. Oke. Kenapa harus mengajukan permohonan? Karena anggaran itu ada di wali negari. Wali negari, benar. Wali negari nggak bisa pula langsung otomatis memberikan bantuan kepada KAN. Apa alasannya? Dihukum oleh undang-undang. Apa undang-undangnya, peraturannya? Bantuan itu harus ada rencanakan setahun sebelumnya di Musrembang katanya. Iya. Harus masuk ke RAB-nya Nagari gitu. Benar APBD sekali. Nagari. Ketika tidak ada, dianggap pelanggaran. Coba bayangkan. Pemilik sah satu nagari itu adalah para nenek mama. Yang menjadi wali negarinya adalah keponakannya. Tapi ketika akan membuat kegiatan, ternyata harus dalam tanda petik kata mereka mengemis lawak dulu ke keponakan wak ya. Yeah. Iyalah syukur-syukur bisa disetujui. Yang lebih parah apa? Tidak disetujui katanya. Di mana marwah penghulu gitu. Iya. Padahal ini kan seharusnya bisa diselesaikan kalau ada keseriusan dari pemerintah memposisikan KAN memang sebagai lembaga adat yang punya power. Iya. Nah, sehingga kalau ada permasalahan adat dan budaya, dan itu nggak bisa wali nagari menyelesaikannya dengan perangkatnya, nggak bisa. Misalnya apa? Masalah batas tanah ulayat kah, pusako tinggi atau pusako rendah. Kalau urusan mensertifikatkan tanah, urusan jual beli tanah, nggak bisa langsung wali nagari. Pasti harus berhubungan dengan para penghulu atau datuknya. Nah, kadang penghulu atau datuknya karena sudah terjadi pergantian, penghulu yang baru ini nggak tahu mana batas-batas tanah ulayat. Maka butuh informasi dari penghulu-penghulu yang senior. Di mana tempat untuk berdiskusi? Di balai adat. Tapi kalau nggak ada biaya untuk sekedar snack kerape di balai adat, baru caranya kerape ya. Iya, benar sekali. Itu dinamikanya hari ini. Nah, makanya mengembalikan sistem demokrasi di Sumatera Barat yang berbudaya berfalsafahkan adat Minangkabau ini sangat berat. Kenapa? Karena terjadi distorsi yang sangat luar biasa. Nah, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi itu realitasnya. Yeah. Sistem pemerintahan itu telah mengerdilkan, telah mengamputasi kewenangan para datuk dan penghulu. Oke, baik Bu ya. Ini bisa kita katakan bahwa wali negara yang dimaksudkan tadi tidak bisa berbuat banyak dalam artian terikat pada sebuah regulasi yang terpusat gitu Bu ya. Dimana ini mungkin pesan ini akan cocok sekali kita sampaikan kepada pemerintahan pusat, di mana mereka yang membuat peraturan dan dijalankan secara masif oleh beberapa daerah gitu. Sehingga harapannya nanti di berbagai daerah ini bisa melakukan demokrasi yang sesuai gitu ya, dimana peran para nenek mama gitu, para datuk kita bisa berjalan dengan maksimal gitu ya. Baik, keluarga SIP, kita masih ada sesi terakhir nantinya. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Bu ya, nanti kita akan lanjutkan pada sesi terakhir. Pembahasan kita makin kesini makin seru sekali gitu ya. Keluarga SIP, pastikan Anda bertanya mengenai pembahasan di hari ini, demokrasi di ranah Minang. Dan setelah informasi berikut ini, 105,8 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio SIP FM. 98 Radio SIP FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga SIP, kita kembali dalam segmen terakhir Dialog Sosial Budaya dengan pembahasan demokrasi di ranah Minangkabau. Dan masih bersama dengan narasumber kita Buya Haji Mulyadi Muslim, LCMA Data Said Marajonan Putya, seorang tokoh adat dan budaya Sumatera Barat ya. Dan ini keluarga SIP, tadi di segmen sebelumnya kita membahas terkait dengan bagaimana power ya, power seorang
Nini mama atau penghulu yang memang sebagai orang teratas dalam sebuah kaum, namun tidak bisa berbuat banyak ya, karena terikat pada sebuah regulasi terkhususnya di negari itu sendiri. Dan kita lihat juga keluarga sip bahwa pemerintahan sebuah negari ini adalah sebuah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sebuah harapan bahwasanya dengan adanya pemerintahan nagari ini bisa sebagai wadah untuk kepentingan masyarakat. Namun sayang sekali beberapa hal kepentingan dari masyarakat, sebut saja contohnya ketika ada permasalahan yang kita sebut tentang tanah ulayat, itu agak susah diselesaikan oleh nagari. Nah mungkin ada beberapa part yang mesti harus kita ketahui juga, bahwasanya ada istilah undang-undang nagari, seperti apa sih kebijakan ataupun peraturan yang ada di sana. Kita ke Bu Yamul ini Bu ya, terkait dengan negari itu sendiri Bu ya, apa saja regulasi yang ada pada sebuah nagari ataupun hal-hal yang mungkin bisa kita isukan atau kita sampaikan sebagai bentuk tambahan gitu ya, dan bentuk bukan hanya sekedar wacana, bisa sebagai gambaran tambahan bahwasanya ini mesti harus ada semestinya pada sebuah undang-undang nagari, sehingga power dari nini mama atau para penghulu kita itu bisa terrealisasikan dengan baik guna untuk anak kemenakannya. Silakan Bu ya. Ya, kita sebenarnya sudah mendapatkan power ya, karena ada regulasi yang sudah dilahirkan oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat, yaitu Perda nomor 7 tahun 2018 itu tentang nagari. Nah, kalau kita baca pasal demi pasal dari Perda ini, sebenarnya itu sudah memberikan ruang yang cukup istimewa kepada pemangku adat di setiap negari yang apakah sistem pemerintahan adatnya Bodi Caniago atau Koto Piliang gitu ya, itu sangat mungkin, atau gabungan dari itu semua. Dan kalau kita pahami secara komprehensif, Perda 7 2018 ini itu sudah menggabungkan sistem tadi demokrasi secara bebas tadi gitu ya, dengan kearifan lokal adat dan budaya kita. Nah, misalnya Pak, kalau kita bisa melaksanakan perda ini, maka ada namanya nagari adat. Nah, nagari adat ini sistem pemerintahannya itu mengacu ke adat budaya setempat. Proses karena waktu kita pendek ya, proses pemilihan wali nagarinya misalnya, karena ada pemerintah nagari, proses pemilihan wali nagarinya itu dengan sistem musyawarah. Baik. Dari mana sumber calon-calonnya? Dari masing-masing kaum atau suku yang ada di situ, lalu dimusyawarahkan oleh para nima atau penghulunya gitu. Nah, kalau ini bisa disepakati, itu kan marwah atau wibawa para datuk atau penghulu, pemangku adat kembali ke fungsi sebelum-sebelumnya gitu, kokoh dan kuat gitu. Tapi kalau misalnya nagari itu tidak mau dengan sistem pemerintah nagari sesuai dengan perda ini, ya berarti pemilihan wali negarinya akan sama seperti sebelum-sebelumnya, sama seperti pemilihan presiden, sama seperti pemilihan gubernur gitu. Dia hanya pemilihan di pemerintahan paling bawah, itu pemerintah nagari gitu. Tapi beradu mama dengan keponakannya, coba bayangkan. Nah, sangat disayangkan. Jadi kalau kita ingin menerapkan sistem demokrasi yang sesuai dengan kearifan lokal kita di Minangkabau, maka pilihannya adalah menerapkan perda nagari ini, Perda nomor 7 tahun 2018. Cuma sayangnya, mohon maaf, ini adalah perda payung untuk Sumatera Barat. Harus ada tindak lanjutnya dalam bentuk perbub, peraturan bupati di kota kabupaten atau peraturan wali kota. Ini yang belum terlaksana sampai hari ini, sehingga yang ada itu baru uji coba penerapan perda ini di beberapa nagari di Batu Sangkar gitu. Tapi setelah selesai uji coba ini tidak ada lagi tindak lanjutnya. Seharusnya kan perda Pemprov ini ditindaklanjuti oleh peraturan bupati, bagaimana turunan pelaksanaannya gitu. Nah, sehingga bisa terrealisasi di nagari-nagari.
anggaplah misalnya kota-kota yang ada di Sumatera Barat ini tidak bisa menerapkannya karena memang untuk pelaksanaan perda ini memang lebih pasnya di negara-negara gitu yang ada di kabupaten-kabupaten di Luhak Nantigo itu. Tapi kalau tidak ada peraturan turunannya dalam bentuk peraturan bupati, ya nggak bisa juga dilaksanakan oleh camat, oleh dinas pemberdayaan masyarakat desa di tingkat kabupaten gitu. Itu yang jadi persoalan dari 2018 hari ini 2023 sudah 5 tahun kan. Sayang gitu. Padahal kalau itu diterapkan itu akan mengembalikan marwah para penghulu nenek mama yang ada di nagari dan demokrasi yang akan berjalan secara komprehensif saya pelajari. Itu adalah demokrasi yang cocok sesuai dengan kearifan lokal adat budaya kita di Minangkabau. Iya, baik. Ini menarik sekali Buya. Hal terakhir yang Buya sampaikan ini bisa menjadi semoga didengar semakin banyak orang ya, karena ini hasilnya akan kita tayangkan juga di YouTube SIP FM, di mana bisa didengarkan lebih banyak. Target kita memang pemerintahan, terkhususnya pemerintahan di sebuah daerah gitu Buya. Pemerintah, contoh tadi keputusan Bupati yang disampaikan, sehingga ini bisa secara masif dipegang utuh gitu ya dan bisa teraplikasi pada sebuah nagari gitu. Nah Buya, mungkin kita minta closing statement Buya untuk mengakhiri perjumpaan kita di hari ini. Ya, sedikit lagi sebelum kita closing statement ya. Kalau kita dalami peraturan daerah Perda 7 2018 ini, para penghulu atau nenek mama pun juga bisa mengambil peran mereka sebagai raja alam gitu dalam urusan pemerintahan. Kenapa? Karena akan dibentuk peradilan nagari gitu. Jadi tidak semua persoalan sosial kemasyarakatan ujuk-ujuk langsung dibawa ke kepolisian gitu. Ada yang bisa diselesaikan di peradilan nagari gitu. Kapan itu bisa diterapkan? Kalau unsur untuk peradilan atau pengadilan itu ada gitu. Nah, jadi bisa kita bayangkan bagaimana dulu sebelum ada pemerintah, ketika ada masalah sengketa di tengah-tengah masyarakat, di mana penyelesaiannya? Kan di balai adat. Berarti ada di sana, kalau hari ini istilahnya jaksanya, ada hakimnya, kan? Ada tuntutannya, ada sanksinya, ada yang dulu disebutkan dengan dando, gitu. Nah, berarti kalau Perda 7 2018 ini kita terapkan karena di situ juga ada peradilan nagari, berarti kan sudah mengembalikan fungsi itu. Nah, makanya sekali lagi implementasi dari Perda ini harus segera dilakukan oleh pemerintah kabupaten, dan itu memang harus dibuatkan sesegeranya peraturan bupatinya supaya bisa menjadi acuan bagi para camat, kepala dinas pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan nagari. Nah, sehingga pendengar dimanapun berada, semangat kita melestarikan adat dan budaya di Minangkabau yang punya filosofi kearifan lokal yang sudah diakui juga oleh pemerintah pusat. Falsafah kita adalah adat bahasa Indonesia syarak bahasa kitabullah. Secara pemerintahan pusat sudah diakui itu falsafah kita. Sudah keluar juga undang-undang tentang Sumatera Barat dan itu tertulis ya, verbal falsafah kita itu. Nah, yang kedua, Perda 7 2018 ini juga sudah memberi ruang. Nah, tinggal masalahnya adalah kemauan dari pemerintah daerah tingkat 2 atau kabupaten untuk membuat turunannya dalam bentuk peraturan bupati. Kalau ini terlaksana, maka insya Allah kita tidak lagi bermimpi di siang bolong, tidak lagi bernostalgia, tapi insya Allah bisa menerapkan sisi-sisi adat dan budaya masa lalu untuk kondisi hari ini atau kekinian. Itu kira-kira. Baik. Terima kasih Buya. Ini satu hal yang menarik ya, keluarga SIP, dan yang bisa kita kepetik ya, semakin banyak dialog sosial budaya ini akan semakin banyak yang kita ketahui seputaran indahnya Minangkabau ini gitu ya, karena makin kesini makin sedikit orang yang akan membahas seputar dengan Minangkabau Buya. Alhamdulillah dengan dialog sosial budaya ini makin banyak keilmuan dan juga insight yang kita dapatkan seputaran di ranah Minangkabau. Buya, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan sudah hadir. Sehat selalu Buya. Amin. Dan
lancar Amin. segala aktivitas. Keluarga Sip, terima kasih atas atensi Anda. Dan untuk yang live streaming, terima kasih masih setia di www.sipfm.com. Kita mohon pamit keluarga Sip dari ruang dengar Anda. Terima kasih kembali. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Hadir penuh dengan cinta, bahagia bersama Radio Sip FM.